Hai guys, oke di sini aku mau berbagi share pengalaman aku eh, berpergian dalam kondisi pandemi seperti ini. Kalau kondisi kayak gini kan kita itu harus berhadapan dengan yang namanya eh, swab sana sini, antigen sana sini untuk memenuhi persyaratan berpergian. Terutama kalau kita menggunakan itu pesawat. Nah, di Indonesia sendiri ini tahun 2021 ya. Aku itu dalam 1 tahun ini aja aku udah 2 kali bolak-balik naik pesawat di bulan Oktober kemarin sama November ini. Itu ada keadaan genting lah yang harus aku, dimana aku memang harus pulang kayak gitu. Nah, di sini kemarin pengalaman aku naik pesawat itu, sebelum aku naik pesawat ada beberapa tahap yang memang harus aku penuhi. Di antaranya ya, kalau untuk bulan Oktober kemarin itu aku swab dulu. Tapi kalau November ini peraturannya udah berubah, cukup dengan menunjukkan antigen sama sertifikat vaksin 2 kali itu udah cukup. Nah, antigen itu sendiri nanti kita verifikasi. Verifikasinya itu setiap bandara itu mengharuskan para orang-orang yang mau terbang itu harus mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Nah, aku mau kasih share pengalaman aku menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Untuk teman-teman yang belum download aplikasi Peduli Lindungi, silakan download untuk persiapan penerbangan kalian. Downloadnya di Play Store. Di Play Store diketik aja Peduli Lindungi. Jangan salah ya guys, karena ada beberapa orang yang salah download Peduli Lindungi. Nah, Peduli Lindungi yang kita memang benar-benar dari pemerintah itu yang kayak gini ya, nih. Terus baru kita nanti di sini ada install. Karena aku udah install duluan, berarti aku tinggal buka aja. Ini tinggal diupdate sih. Oke. Aku nggak mau update, aku langsung buka aja di Peduli Lindungi punya aku ya. Nih. Oke. Ini kita buka aplikasi Peduli Lindungi. Nah, aplikasi Peduli Lindungi ini dibuka, kalian juga harus mengaktifkan yang namanya lokasi. Lokasi itu harus diaktifin supaya Peduli Lindungi ini aktif dimanapun kamu berada. Itu akan membaca maps kamu di mana. Oke. Nah, ini kalian buka akun. Terus kalian nanti daftar. Aku udah daftar, udah punya akun sendiri. Nah, ini untuk kalau di akun itu sendiri nanti ada nama, nomor handphone kalian, terus status vaksinasi kalian, riwayat tiket vaksin kalian, sertifikat vaksinnya ada semua di sini. Oke. Terus, nah, kalian bisa lihat ini fungsinya. Kalau kalian pergi ke mall, itu sekarang kalau kita pergi ke mall tuh harus scan barcode yang ada di depan pintu mall. Nah, depan pintu mall itu kita scan barcode-nya. Nanti di situ kita bisa check in masuk ke mall itu. Kalau kita belum bisa barcode ini, berarti kita belum bisa check in ke mall itu sendiri. Nih, kayak gini nanti bentuknya. Oke, karena aku nggak mau check in ke mall, jadi kita tutup yang ini. Kita mau kasih tahu yang pesawat ya. Nah, ini beberapa informasi, kayak ada lokasi Anda, terus lokasi sekitar itu ada di sini. Terus kita juga di sini bisa lihat untuk paspor digital. Nih, paspor digital kita. Oke.
kita klik paspor digital. Nah, di paspor digital ini nanti keluar sertifikat kita, sertifikat vaksin kita. Nah, puji Tuhan aku udah vaksin 2 kali. Jadi untuk penerbangan dalam peraturan yang baru ini aku hanya butuh hasil antigenku aja. Nah, kemarin kalau kalian itu sudah antigen di tempat yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah atau sudah swab, nanti akan ada hasilnya di sini, hasil tes COVID-19. Nanti di sini keluar positif atau negatif, nanti hasilnya di sini langsung masuk. Biasanya itu selesai kita antigen 10 menitan, lebih kurang 10 menit lah. Nanti dari pihak tempat kita antigen itu memasukkan data di Peduli Lindungi, nanti di sini langsung keluar. Jadi kalau mau berpergian naik pesawat, tinggal buka hasil tes COVID-19 di Peduli Lindungi sama sertifikat. Gak perlu lagi ngeprint guys, tenang. Oke. Semuanya sekarang serba digital. Nah, itu yang harus kita tunjukin ke bandara. Nah, paspor digital ini sebelum kita masuk check-in ke bandara, nanti kita harus masukin nomor KTP sama lokasi tujuan kita. Nanti di situ muncul bahwasanya Anda layak untuk terbang. Nah, aku kasih contoh dulu ini. Oke, ini contoh bahwasanya Anda layak terbang. Nah, kemarin itu aku udah 2 kali vaksin, terus bahwasanya aku memang layak terbang karena memang hasil dari antigenku yang terbaru itu negatif. Kalau yang PCR expired ini udah lama, dari bulan Oktober. Ini aku bulan kemarin, yang aku pulang bulan kemarin. Oke. Nah, kita balik lagi ke Peduli Lindungi. Di situ tadi kan kita udah check-in tuh, bla 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 bla. Kemarin itu aku transit di Jakarta, terus baru fly lagi, terbang lagi untuk menuju ke tempat aku. Nah, setelah aku sampai, itu bukan semestinya, bukan langsung aja kita keluar. Tapi di situ ada verifikasi lagi dari pihak bandara untuk mengisi data-data kita, tujuan kita kemana dan dari mana. Nah, kita nanti harus buka ini nih, Electronic Health Alert Card atau EHAC. Susah ya bacanya guys. Nah, kita klik ini. Nah, di sini ada buat EHAC saya, panduan perjalanan. Nah, untuk verifikasi data kita setelah penerbangan menuju tempat lokasi kita, itu kita buka yang ini, buat EHAC. Nah, buat EHAC kita klik. Nah, sekarang tujuan kamu kemana? Internasional atau domestik? Karena kemarin aku domestik, aku pilih domestik. Nah, di domestik ini nanti kita ada beberapa tahap yang harus kita isi. Di antaranya ada data pribadi, data perjalanan, pernyataan kesehatan, dan konfirmasi. Nah, untuk yang pertama kita isi dulu data personal. Data personal ini nanti ada kewarganegaraannya, terus NIK-nya, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tujuan perjalanan itu untuk apa. Nah, ini ada beberapa pilihannya, tujuan perjalanannya. Nanti kita simpan. Berikutnya itu ada data perjalanan. Jadi data perjalanan itu ada kota asal yang harus kita isi, kota tujuan kemana, alamat tujuannya yang lengkap, terus detail transportasi airplane. Nah, kalau kalian nggak mau susah ngetik-ngetik sana sini, tinggal kalian scan aja barcode dari boarding pass kalian. Jadi kayak gini bentuknya nih. Nanti tampilannya kayak gini, nanti tinggal di scan aja. Kalau aku kemarin aku scan aja sih.
scan, terus ini saya coba isi ya. Saya coba isi Aceh Selatan, kota tujuan Aceh, salah, kota asal ya ini, kota tujuan contohnya ya, ini contoh doang ya guys. Oke, alamat tujuan misalnya rumah. Oke, berikutnya scan barcode, karena aku enggak ini nama maskapai contohnya Lion Air, nomor penerbangan JT506 contoh ya, 507, nomor kursi 17A, tanggal kita oke aja dulu. Oke, tinggal digeser, tinggal digeser ya guys. Oke, berikutnya kita tunggu loadingnya. Nah, kita masuk ke step ketiga. Step ketiga ini pernyataan kesehatan. Jadi pernyataan kesehatan ini ada beberapa negara yang Anda kunjungi 14 hari terakhir. Kalau aku nggak ada, tinggal di ini aja, kita asalnya dari mana, Indonesia, tanggal waktu keberangkatan. Oke. Ini tergantung pesawat kalian ya. Terus di sini ada pertanyaan, apakah Anda mengalami gejala di bawah ini? Kalau kalian merasa pusing, sakit kepala, terus mata merah, badannya terasa panas, tenggorokan kalian nggak enak, itu semuanya di sini nanti tinggal kalian klik aja. Nah, puji Tuhan, kemarin saya tuh nggak ada ngerasa apa-apa, jadi tinggal ketik non. Terus kita simpan deh, terus baru kita konfirmasi. Tunggu ya. Nih berikutnya kita konfirmasi. Nah, nanti keluar data personal kita bla 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 bla, data perjalanan, terus pernyataan kesehatan bla bla bla. Nanti tinggal kalian klik aja. Selanjutnya ini nanti baru muncul verifikasi kalian. Nanti hasil verifikasi itu keluar ada barcode-nya. Nah, barcode itulah nanti di scan sama pihak bandara bahwasanya memang verifikasi Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan layak untuk berada di daerah itu. Nah, oke guys, itu tadi sharing mengenai aplikasi Peduli Lindungi yang aku pakai untuk kebutuhan penerbangan sekarang ini. Nah, untuk teman-teman yang belum download, silakan download Peduli Lindungi untuk memenuhi persyaratan penerbangan kita. Berita terakhir, kita bisa pakai antigen itu asalkan punya sertifikat vaksin 2. Kalau baru punya vaksin 1, itu baiknya swab. Kemarin itu aku ketemu sama ibu-ibu, dia udah pesen tiket, udah verifikasi, tapi itu dia nggak muncul. Munculnya itu hanya Anda belum layak atau Anda tidak layak untuk terbang kayak gitu. Dikarenakan waktu dia konfirmasi ke pihak bandara, dia hanya vaksin 1 kali, tapi dia mau antigen hasilnya. Sedangkan kebutuhan untuk memenuhi persyaratan penerbangan itu ya harus 2 kali vaksin dan antigen. Kalau memang 1 kali vaksin, kamu harus swab. Nah, makanya persiapkan diri kalian kalau mau terbang. Oke? Selamat mencoba, semoga kita sehat semuanya, semoga Indonesia dipulihkan. Terima kasih guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.